Baik para lekku dan itoku, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Baik, mari kita lanjutkan video dari sebelumnya, yaitu di mana saya membuat video perjalanan dari Barus menuju Sorkam Barat ini melalui jalur pesisir pantai. Ya, di sini memang kita sudah sampai di Kecamatan Sorkam Barat, yaitu tepatnya di Sorkam Kanan. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya minta dukungannya buat para lekku dan itoku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila para lekku dan itoku mengetahui nama-nama kampung atau desa yang kami lewati ini, maupun tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah ini, para lekku dan itoku bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut. Jadi di sini saya hanya menelusur saja sambil lewat, melihat-lihat bagaimana situasi dari desa-desa yang dilewati di Kecamatan Sorkam Barat ini. Dan apabila ada kesempatan di kemudian hari, kami bisa mengeksplor lagi desa-desa, memasuki pedalaman-pedalaman. Apabila ada kisah-kisah menarik atau tempat-tempat menarik yang ada di desa-desa Kecamatan Sorkam ini, seperti tempat-tempat yang bersejarah, nanti kita bisa publikasikan dan perkenalkan melalui video-video di channel Sahabat Tapanuli. Baik, sebagai penjelasan pendahuluan, jalan yang kita lihat sekarang ini merupakan jalan alternatif ke Barus, karena ada dua jalan yang bisa kita lalui untuk mencapai Barus, dan kedua-duanya jalan tersebut melalui Sorkam Barat. Sedangkan jalan utama itu berada di arah timur, nanti akan kita jumpai di depan. Jarak dari Sorkam ini sampai ke Barus kira-kira 26 km dan ke Sibolga kira-kira 42 km. Sedangkan ke ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu ke Pandan, 51 km. Sorkam Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Sorkam Kanan. Dari 12 wilayah kelurahan atau desa di Kecamatan Sorkam Barat, hanya 3 yang berbatasan langsung dengan laut, yakni Desa Binasi, Desa Madani, dan Desa Pasar Sorkam. Penduduk kecamatan ini berjumlah 17.822 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan 399,78 jiwa per kilometer persegi. Baik, di sini kita melewati sebuah jembatan yang namanya Jembatan Aik Sibundong. Setelah melewati jembatan ini, maka kita sudah pindah ke kecamatan lain, dan nama kecamatan ini adalah Kecamatan Sorkam. Kalau kecamatan yang sebelumnya yang telah kita lewati adalah Kecamatan Sorkam Barat. Ceritanya, dulu Sorkam ini terbagi dua, Sorkam kiri dan Sorkam kanan, yang dibelah oleh Aik Sibundong, dan belum ada jembatan, masih berupa rakit sebagai penghubung, sehingga kalau banjir tidak bisa menyeberang. Konon yang punya pabrik susu Indomilk bermarga Tanjung, yaitu Bapak Akbar Tanjung, berasal dari Sorkam. Sorkam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Sorkam, yang dimana jumlah penduduk kecamatan ini pada tahun 2021 sebanyak 16.511 jiwa, dengan kepadatan penduduk 205 jiwa per kilometer persegi. Pada abad ke-14, Sorkam merupakan salah satu kawasan rantau dan koloni dagang Minangkabau.
Kota ini pernah menjadi wilayah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Pada tahun 1758, Raja Junjungan gelar Datuk Bungkuk mendirikan Kesultanan Sorkham. Kesultanan ini berdiri setelah terjadinya konflik keluarga di Barus. Kesultanan Sorkham masih memiliki kekerabatan dengan Kesultanan Barus. Pada abad ke-19, banyak pula masyarakat dari Batak Toba dan Mandailing yang bermigrasi ke Sorkham. Sorkham berada sekitar 34 km dari kota Sibolga dan berada 45 km dari ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Pandan. Hingga saat ini Kecamatan Sorkham telah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Sorkham Barat, dan beberapa tahun kemudian Kecamatan Sorkham Barat mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pasaribu Tobing. Wilayah ini umumnya berbukit-bukit rendah yang merupakan bagian dari anak bukit Barisan dan juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kecamatan Sorkham terbagi menjadi 4 wilayah kelurahan dan 17 wilayah desa, yaitu Kelurahan Sorkham, Desa Botot, Desa Teluk Roban, Kelurahan Naipospos Barat, Desa Sehapas, Desa Hiteurat, Desa Pananggahan, Desa Pagaran Julu, Desa Muara Nauli, Desa Pearaja, Kelurahan Pargarutan, Desa Rianiate, Kelurahan Tarutung Bolak, Desa Goting Mahe, Desa Nauli, Desa Pajar, Desa Pelita, Desa Perdamaian, dan Desa Dolok Patis. Awalnya Desa Simarpinggan dan Desa Pargaringan adalah wilayah Kecamatan Sorkham, namun pada tahun 2011 desa tersebut dimasukkan ke wilayah Kecamatan Kolang. Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari beragam suku dan kabupaten ini termasuk yang paling beragam dibanding kabupaten lainnya di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Suku Batak dan pesisir merupakan suku mayoritas di Tapanuli Tengah. Adanya percampuran budaya sejak lama antara Batak Toba, Angkola, Mandailing, Melayu, dan Minangkabau, sehingga membentuk budaya orang pesisir di Tapanuli Tengah. Meski demikian, polemik penyebutan suku terjadi di mana sebagian lebih menerima disebut sebagai orang Melayu dan sebagian juga menerima disebut bagian dari Batak. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Batak, umumnya Toba dan Angkola atau Mandailing, kemudian bahasa pesisir atau Melayu, dan bahasa Minangkabau. Mata pencarian penduduk di Kecamatan Sorkham umumnya berkaitan dengan sektor perkebunan dan perdagangan.